bisa dievaluasi lagi penurunan lanjutan dari BI rate kalau saya melihat ya dengan monetary konvensional dulu. Jadi mungkin kita harus, memacu pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan lagi, BI rate. BI rate kemarin sudah turun tapi mungkin ada ruang lagi kalau kita melihat inflasi kita masih, dalam batas yang aman, itu mungkin BI masih punya ruang untuk menurunkan suku bunga lagi. Kemudian merelaksasi lagi kebijakan makroprudensialnya sehingga itu yang apa tuh ataupun menurunkan GWM lagi gitu loh. Jadi itu yang dengan instrumen yang ada itu masih bisa menurut saya dilonggarkan lagi, seperti itu. Tapi tanpa harus Berapa dengan besar direct ruangnya lagi kredit. Mbak, Telisa? Berapa besar lagi ruang yang mungkin amunisi yang bisa dilakukan, dengan langkah-langkah tadi dari Bank Indonesia seperti menurunkan Iya. GWM atau menurunkan suku bunga? Iya, artinya kalau saya sih melihat dengan 50 basis point aja itu BI masih punya ruang, karena kan juga Fed kemarin juga melakukan itu ya. Artinya Fed juga kan memang melonggarkan likuiditas. Jadi, masih ada ruang untuk menurunkan lagi suku bunga di level misalkan 50 basis point. Tapi tentu dengan hati-hati ya melihat subjek itu ke nilai tukar dan ke tetap kita kan masalahnya di-constrain juga oleh nilai tukar dan kemudian stabilitas dari inflasi. Tapi selama nilai tukarnya masih stabil, misalkan kan kemarin defisit kita juga turun ya, maksudnya neraca transaksi berjalan dan ekspor itu meningkat. Jadi ataupun impor yang melemah, artinya trade balance kita juga positif. Sebenarnya itu sentimen positif ke nilai tukar juga gitu. Nah, selama masih ada sentimen itu, kita masih punya ruang untuk menurunkan suku bunga. Tapi menurut saya juga bagaimana juga BI memikirkan lagi insentif untuk perbankan agar ataupun OJK agar mereka, betul-betul meningkatkan lagi, kreditnya ke masyarakat ini gitu loh, betul-betul diberikan lagi ke masyarakat itu, apa namanya, kredit-kredit itu supaya betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat gitu dampaknya. Kalau saya sih Mhm. melihat itu yang paling urgent dilakukan ya mau nggak mau, sekarang ya dengan kemampuan yang ada menurunkan suku bunga. Karena BI nampaknya hati-hati kalau untuk melakukan Iya. pencetakan uang, karena ada juga kan Mhm mhm. tekanan kepada BI untuk mencetak uang sekian ribu triliun atau sekian ratus triliun. Nah, kalau BI tidak ingin memilih jalan itu ya diharapkan lebih bisa menurunkan lagi suku bunganya gitu. Berarti bukan pilihan untuk cetak uang ya? Itu bukan sesuatu yang solutif atau memang tidak dipilih itu atau sebenarnya ada opsi itu juga yang bisa dilakukan? Sebenarnya opsi itu ada dengan hati-hati. Memang penelitian mengenai modern monetary theory itu kan sebetulnya MMT ya, itu memang sedang berkembang terus. Tetapi memang BI sangat hati-hati banget terkait MMT dan saya setuju sebagai akademisi juga bahwa MMT itu harus hati-hati dilihat. Jadi makanya sambil menunggu kajiannya itu betul-betul kuat, karena sebetulnya MMT itu kan harus ada syarat prasyaratnya Mbak, apakah siap atau tidak. Kemudian bagaimana impactnya ke inflasi dan investor itu harus hati-hati. Nah makanya sambil menunggu ini menurut saya salah satu choice yang bisa dipilih mau nggak mau ya menurunkan lagi suku bunga, itu lebih aman dibandingkan dengan kita mencetak uang. Dan kemudian tadi Oke. bagaimana kita mencari out of the box policy untuk menurunkan suku bunga yang benar-benar terjadi itu. Kemudian juga bagaimana mendorong kredit-kredit itu masif ke sektor-sektor padat karya. Kalau menurut saya yang sangat urgent tuh bagaimana juga BI mengarahkan entah melalui kebijakan makroprudensialnya atau OJK melalui peraturan OJK-nya mengarahkan portfolio kredit perbankan itu kepada sektor-sektor yang padat karya ataupun sektor pendukung kesehatan. Jadi Ya, itu yang akan menyerap lapangan kerja banyak karena yang sangat dibutuhkan sekarang juga adalah penyerapan atau job creation itu. Jadi supaya betul. benar-benar berdampak ke sektornya. Jadi kita harus ke sektor-sektor usaha yang betul-betul menciptakan lapangan kerja gitu. Karena sekarang kan Iya, banyak baik. PHK dan sebagainya. Nah, supaya itu Betul. terasa di sektor real harusnya kredit-kredit tadi diarahkan untuk bagaimana menciptakan lapangan kerja. Jadi tidak hanya Oke. muter-muter di sektor keuangan atau kemudian menciptakan ketimpangan, tapi kredit itu diharapkan juga bisa menyerap tenaga kerja gitu. Itu idenya yang kita sedang bangun juga sekarang.